Secara ringkas paling tidak ada 4 hal yang biasa digambarkan tentang bagaimana ilmu itu menjadi sangat penting ya. Punya fadail ya, punya fadilah yang besar bagi kita sebagai manusia yang Allah jadikan sebagai makhluk di muka bumi ini. Ya. Bahwa sejak pencipta pertama pun juga Allah berikan derajat yang tinggi kepada Nabi Adam ya, sebagai manusia pertama ya, lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena masalah ilmunya ya. Dalam surah Al-Baqarah ya, ya. Begitupun juga apa kita juga menemukan dalam konteks yang lebih spesifik, maka ini juga menjadi penentu kedekatan kepada Allah SWT dalam menuju takwa, dalam menuju khasyah kepada Allah. Dan begitu pun dalam situasi yang sulit, situasi khusus, bahkan menurut ilmu itu juga disetarakan dengan berjuang di jalan Allah SWT. Nah, sekarang sih kita akan coba kaji lebih detail di slide berikutnya. Yang pertama kita lihat dari soal Mujadalah 11. Betapa Allah SWT memberikan penegasan tentang tingginya derajat orang yang berilmu. Allah tinggikan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan lengkap ayatnya bisa kita lihat di awal ya. Wa ya allazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di bagian tengah ayatnya kita temukan ya bahwasanya Allah Taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian ya, dan juga orang-orang yang berilmu yang diberikan ilmu kepada mereka dengan beberapa derajat ya. Ini penegasan tentang ketinggian derajat dari orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan ya. Dan kedua, dalam surah Fatir ayat 28 kita juga akan menemukan ungkapan ayat wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Bahkan juga dia bukan sekedar menjadi sumber ketinggian derajat seorang mukmin, tapi juga menjadi jalan bagi dekat pada Allah Taala. Karena ketika seorang berilmu, maka dia kemudian punya sikap khasyah, punya sikap takut pada Allah, senantiasa semakin bertambah ilmunya, semakin takut pada Allah Taala, ya. Semakin takut berbuat keburukan, semakin takut berbuat maksiat, ya. Semakin terdorong untuk membuat kebaikan dan seterusnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Ulama yang takut pada Allah ini ya menjadi indikator ya, dan tidak hanya dimiliki orang-orang yang mengerti syariat ilmunya, tapi juga ilmu dalam konteks yang lebih luas, baik ilmu tentang syariat, ilmu tentang kealaman, sosial, dan sebagainya. Sepanjang ilmu itu kemudian membawa kita semakin takut pada Allah, memiliki sikap bertakwa yang semakin baik, semakin tinggi. Nah, sahabat iman Allah, karena itu dalam dua hal ini, maka ketinggian dari orang ini itu sangat berhubungan dengan hubungannya Allah SWT, ya, dengan rasa takutnya kepada Allah. Keimanannya membawanya untuk semakin berilmu, begitu juga untuk semakin taat dan patuh pada Allah SWT, ya. Begitupun ayat yang lain juga penting juga kita ulas secara ringkas di surah At-Taubah 12 tentang bahkan menuntut ilmu ini menjadi kewajiban yang harus terus dilakukan hatta itu dalam kondisi yang sangat sulit. Ya, misalnya dalam kondisi berkecamuknya peperangan, ya, dalam mobilitas jihad misalnya ya. Dan situasi yang sulit, ya. Maka dari situasi yang sulit seperti itu dalam konteks peperangan sekalipun Allah SWT menegaskan, ya, ini soal At-Taubah ini banyak bicara tentang jihad kita, ya. Tapi di sela-sela tentang ayat tentang kita itu tentang peperangan Allah SWT sisipkan ayat ini di ayat 112. Wa ma kana mu'minun liyanfiru kafah. Dan hendaknya tidak semua orang beriman itu kemudian pergi ke medan peperangan. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ba'ifatun yatafaqahu fid din. Maka hendaknya ada setiap dari kelompok kecil itu ada beberapa orang yang mereka itu yatafaqahu fid din, yang mereka itu kemudian berdalam agama mereka. Untuk apa? Ya. Orang yang sebagian dari setiap kelompok ini perlu tetap tafaqahu fid din, ya, mempelajari agama, ya, memperdalamnya, memahami dengan baik. Karena
untuk waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar ketika pada waktunya maka mereka bisa memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan pengajaran pada kaumnya ketika orang-orang yang berjihad itu kembali dari medan perang. Jadi bayangkan dalam situasi yang apa sulit ya, dalam situasi peperangan sekalipun kewajiban menuntut ilmu tafakuh fiddin itu tidak hilang. Perlu ada ya pembagian tugas ya. Tidak semua orang harus berangkat untuk berjihad ya. Perlu ada yang secara khusus mereka tafakuh fiddin, mendalami agama dengan baik agar kemudian ketika orang yang berjihad tadi kembali maka mereka bisa belajar, ya. Bisa ada yang memberikan nasihat, bisa ada yang memberikan pengajaran dalam kehidupan sehari-hari. La'allahum yahdharun, maka mudah-mudahan mereka dapat menjaga dirinya. Nah,